Pria bertubuh transparan. Pernah ngebayangin nggak saat lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba kamu lihat ada seorang pria yang torsonya transparan? Wih, pandanganmu bisa menembusnya, bahkan sampai ke belakang tubuhnya. Hah? Bagaimana mungkin? Untuk melakukan trik ini, pesulap perlu menggunakan beberapa alat. Di punggungnya terpasang kamera. Fungsinya untuk menyiarkan tangkapan video ke layar TV yang terpasang di dadanya. Tapi kelemahannya, trik ini cuma bisa memukau penonton yang ada di depannya. Berjalan di atas air. Seorang ilusionis bisa berjalan di atas air, misalnya di tengah sungai Thames atau kolam renang pribadi. Loh, memangnya dia memakai sepatu khusus atau tali tak kasat mata? Coba deh, amati lebih jeli lagi. Nanti juga kamu akan tahu kok. Dia menggunakan platform kaca akrilik super kuat yang ditempelkan ke tiang panjang. Tiang ini juga terbuat dari kaca akrilik. Platformnya diletakkan di bawah air dan dia berjalan di atas airnya. Kalau dilihat dari sudut pandang tertentu, konstruksi ini memang tembus pandang, tidak bisa terdeteksi, kamera pun tak bisa menangkapnya. Sementara, si pesulap bisa melihat arah pijakannya. Trik ini kadang juga dipentaskan di kolam renang. Orang-orang yang ada di situ memang jago akting, mereka berpura-pura tidak melihat kaca tersebut. Air di udara. Si pesulap mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Dia menutup gelas itu dengan karton biasa, lalu membaliknya. Airnya memang tumpah sedikit, tapi seluruh permukaan karton bisa menahannya agar tidak tumpah. Hal ini bisa terjadi karena ruang hampa yang ada di dalam gelas. Kemudian, dia menarik karton itu, tapi airnya tidak tumpah. Tentunya, si ilusionis tidak memakai sembarang gelas dong. Dia perlu mengebor lubang kecil di sisi gelas agak ke bawah. Orang awam tidak akan bisa melihat lubang kecil ini. Nah, rahasia keduanya, pakai tutup plastik transparan yang menempel di karton. Saat si pesulap menaruh kartonnya di atas gelas, tutup plastik ini juga ikut menempel. Airnya tetap ada di gelas selama dia menutupi lubang dengan jari. Saat jarinya diangkat, air di dalam gelas langsung keluar. Sapu ajaib. Kayaknya dulu wali kelasku juga naik sapu ini tiap kali ke sekolah. Tis, Pak Guru. Pesulap terkenal memang kadang muncul di tempat ramai dengan naik sapu ajaib. Sihir apa ilusi sih? Padahal kamu sudah kucek-kucek mata ya, biar bisa melihat lebih jelas. Nggak ada tali kok. Jadi, alat bersih-bersih ini tidak melayang di udara. Coba deh perhatiin lagi. Posisi sapunya tidak begitu tinggi tuh. Iya kan? Rahasia trik ini sebetulnya sangat sederhana kok. Pakai skateboard dan cermin besar. Jadi, si pesulap naik skateboard sambil memegang cermin di tangan kiri, kemudian memasang kaki palsu ke permukaan cermin. Makanya, dari kejauhan akan terlihat seperti sedang terbang. Kartu yang menembus kaca. Seorang penonton diminta untuk memilih satu kartu remi dari tumpukannya. Dia perlu menaruhnya lagi ke tumpukan tanpa memberitahu kartu yang telah dia ambil. Kemudian, si pesulap mencoba menebak kartu itu, tapi semua tebakannya salah. Jadi, dia berpura-pura marah lalu melempar tumpukan kartu itu ke jendela. Semua penonton sangat terkejut karena kartu yang tadi dipilih menempel di kaca. Tapi anehnya, kartu itu ada di seberang kaca. Nah, untuk menampilkan trik ini, si pesulap perlu 2 kartu yang sama dan 2 asisten setia. Selain itu, semua penonton harus membelakangi jendela. Pesulap pun meminta salah satu penonton untuk memilih kartu. Tentu saja, dia tak bisa melihat kartu yang sudah dipilih, tapi kan kedua asistennya bisa mengintip. Salah satunya bersembunyi di balik jendela, lalu menempelkan kartu ke kaca dengan lilin. Jadi, si pesulap harus mendapat kartu yang sama dari tumpukannya, lalu menyembunyikan kartu itu. Dengan begini, semua penonton tak akan tahu kalau dia menggunakan 2 kartu yang sama. Melayang di udara. Pernah lihat para seniman jalanan mementaskan permainan seperti melayang di udara nggak? Mungkin mereka pakai sihir? Nggak juga. Sini, biar ku beritahu rahasianya. Bukan sihir kok yang membuat mereka bisa duduk berjam-jam di udara tanpa alas. Dia tidak menggunakan trik yang rumit. Permukaan tanah di bawahnya dipasangi platform logam, kemudian platform ini ditutupi dengan karpet kecil. Pada salah satu sudutnya, terdapat palang baja yang mencuat. Ada semacam papan yang berfungsi sebagai kursi dan terhubung dengan palang baja tadi. Nah, inilah yang membuatnya terlihat seperti melayang di udara. Semua strukturnya tersembunyi di bawah pakaian gombrong yang dia kenakan. Tantangan yang harus dia lewati hanyalah duduk berjam-jam dengan posisi yang sama. Sedotan baja. Trik sulap yang satu ini menggunakan sedotan plastik tipis dan sederhana. Dan ampuhnya
bisa menghujam bahkan menembus kentang dan apel. Si penyihir ini cuma perlu menekan sedotannya. Woi, penonton penasaran ya? Benda selentur itu kok tidak patah atau melengkung sih? Triknya sederhana saja sih, kamu juga bisa menirunya. Genggam sedotan dan tutup ujungnya dengan ibu jari tangan dominanmu. Dengan begini, udara akan terjebak di dalam sedotan saat kamu menusukkannya ke permukaan apel atau kentang. Sedotan akan mengeras dan bisa menembus bahan makanan tadi. Saat kamu lepaskan, sedotan ini juga akan lentur lagi. Airnya hilang. Coba deh, beritahu penontonmu kalau kamu bisa menghilangkan air. Nah, ambil cangkirnya dulu, tapi jangan yang bening ya. Tuangkan sedikit air, lalu diamkan sebentar. Setelah itu, balikkan cangkirnya. Wow, airnya tidak tumpah, bisa hilang ya. Triknya cuma pakai 1 sendok makan natrium poliakrilat kok. Masukkan ke dalam cangkir sebelum kamu menuangkan air. Senyawa ini berfungsi seperti spons loh, bisa menyerap air lalu mengubahnya menjadi gel kental. Tetapi sebelum dan sesudah melancarkan trik ini, jangan sampai penontonmu bisa lihat isi cangkirmu, oke? Natrium poliakrilat bisa dibeli di toko bahan bangunan atau toko peralatan berkebun. Senyawa ini bisa dijual dalam bentuk bola penyerap kelembapan. Itu loh, bola-bola kecil yang ada di popok sekali pakai. Robek popoknya, lalu ambil bahan penahan cairan yang ada di dalamnya. Oh ya, sebaiknya pakai popok yang masih baru ya. Tahu sendiri kan alasannya? Jangan lupa latihan dulu sebelum kamu memamerkan trik ini ke teman-temanmu. Kamu perlu mengetes jumlah air yang dituangkan ke cangkir supaya benar-benar bisa hilang. Uang koin di botol. Sayat sisi botol plastik biasa secara vertikal, buat celah yang cukup besar agar koinnya bisa masuk. Sebaiknya, gunakan botol yang berlekuk agar celahnya tersamarkan. Tunjukkan botol dan koinmu ke penonton, hitung sampai 3, lalu tepukan tangan yang memegang koin ke botol, tekan koinnya sampai masuk ke botol. Sebaiknya latihan dulu ya, biar penontonmu melongo saat melihat koinnya masuk ke botol. Merica dan air. Tuangkan sedikit air ke dalam gelas, lalu taburkan merica bubuk ke permukaannya. Mintalah salah satu penonton untuk mencelupkan jarinya ke air agar mericanya terpisah. Dijamin deh, gak akan ada yang bisa melakukannya. Nah, saatnya giliranmu. Sambil merapal mantra, kamu mencelupkan jarimu ke air. Mericanya langsung menyingkir ke tepi gelas. Widih, ajaib banget ya. Mereka belum tahu rahasianya aja sih. Sebelum mencelupkannya ke air, kamu perlu melumuri jarimu dengan sedikit sabun atau cairan pencuci piring. Tangan magnet. Kamu bisa loh membuat penontonmu berdecak kagum dengan memainkan pensil atau pulpen yang terlihat lengket di telapak tanganmu. Trik ini super simple kok. Kamu cuma perlu arloji dan 2 pensil. Pakai arlojinya, lalu selipkan ujung pensil ke tali jam. Dorong terus sampai ujungnya mencapai bagian tengah telapak tangan. Taruh pensil satunya di atas meja, pegang pergelangan tangan yang berarloji dengan tangan satunya. Kemudian, telungkupkan tanganmu hingga telapaknya menyentuh pensil kedua. Dengan bantuan tangan yang masih memegangi pergelangan tangan, satukan kedua ujung pensil. Latih gerakan ini beberapa kali ya, agar trikmu berjalan mulus. Oke, coba angkat tanganmu deh. Pensilnya akan terlihat seolah menempel di pergelangan tangan. Angka di gula dadu. Untuk mempraktekkan trik ini, kamu perlu pensil, gula dadu, dan segelas air hangat. Mintalah penonton sukarela untuk memilih angka dari 1 sampai 10. Dia juga perlu menuliskannya dengan pensil di permukaan gula dadu. Angkat gula itu. Perlahan tapi pasti, tekan gulanya dengan jempol. Bahan grafit pada isi pensil sangat mudah menempel ke kulit manusia, jadi angka yang tadi tertulis bisa berpindah ke jarimu. Kalau sudah, masukkan gulanya ke air, lalu aduk hingga larut. Beritahu ke penonton kalau kamu bisa menebak angkanya setelah meminum air itu. Buruan, intip contekan angkanya di jempolmu, lalu minum airnya. Saatnya membuat penontonmu berseru, "Wow!" dengan jawaban yang tepat. Siap? Tenggak airnya sampai habis.